ada yang ada yang masih bekerja di institusi, ada yang di lembaga intelijen, ada yang sudah pensiun, macam-macam itu. Jadi semuanya itu kita olah. Contoh misalnya, siapa sih yang berhak menggunakan senjata Glock 17 atau Glock 17 buatan Austria itu? Maka para jenderal-jenderal teman saya itu mengatakan, oh saya memakai itu setelah saya berpangkat Brigjen Pol, kan begitu ya. Wah, ini buat kita aneh, kok polisi pemula bisa memakai Glock 17, kan begitu, bahkan lebih canggih daripada almarhum, kan begitu. Nah, kemudian saya juga berkonsultasi dengan para senior-senior ini tentang tata cara pemakaian senjata. Harus ada uji kelayakan dari Biro Psikologi, harus ada suratnya dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, ternyata mereka langsung melakukan obstruction of justice, artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Baradae ini layak menggunakan itu, padahal dia masih pemula, masih belajar menggunakan senjata itu. Dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer. Maka saya katakan dulu, Barada Richard Eliezer ini harus tersangka. Kenapa saya katakan dia harus tersangka? Karena ketika saya umpan mereka dengan satu umpanan, Indonesia belum memiliki peluru yang bisa U-turn atau muter balik. Setahu saya di dunia yang punya hanya Israel, saya bilang gitu. Maka dia ajar-ajari, oh iya, kenapa ada tembakan dari belakang tembus ke hidung? Karena setelah dia lumpuh atau tersungkur untuk memastikan saya tembak lagi dari belakang, katanya kan gitu. Itu kan kejahatan. Tugas polisi bukan membunuh tapi melumpuhkan. Maka saya katakan ini Barada Richard Eliezer sudah memenuhi unsur kejahatan karena dia menembak yang sudah lumpuh. Maka jadikan tersangka, saya bilang kepada Kabaris Polri waktu dia sama detektif hidup. Maka dijadikan dia tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka, saya bilang, saya lihat dari mukanya Barada Richard Eliezer orang baik. Dia melaksanakannya tidak ada niat, tidak ada motif. Maka ini pasti ada yang menyuruh, saya bilang. Nah dari situlah akhirnya Barada Richard Eliezer tersadar dia. Pertemukan dengan ayah ibunya, pertemukan dengan istrinya kalau sudah istri atau kekasihnya. Supaya dengan dia melihat wajah ayah ibunya, melihat kekasihnya atau istrinya atau anak-anaknya, dia tersadar untuk tidak terus berbohong. Maka benar, ibunya didatangkan dari Kecamatan Mapanget, Manado, dibawa ke Makobrimob. Nah kemudian dia menjadi sadar dan menyesal. Akhirnya kasih tahulah bahwa pelakunya ini adalah Ferdy Sambo dan atau istrinya, kan begitu. Dan tadi dibenarkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.